Pertama, saya dekatkan dia dengan obeng ya. Kita dekatkan dia dengan obeng. Nih. Kita lihat. Nih. Nah, dia mendeteksi. Baik, berikutnya kita akan bicarakan tentang sensor proximity. Di industri cukup banyak sensor proximity yang digunakan. Di antaranya seperti terlihat di sini ada sensor induktif. Kemudian yang kedua adalah ini sensor kapasitif. Kemudian yang berikutnya adalah sensor infrared ya. Nah, dan berikutnya adalah sensor fotoreflektif ya. Ini sensor fotoreflektif. Oke. Jadi bisa kita lihat sama-sama ya. Ini ada sensor induktif, kemudian ini sensor kapasitif, kemudian ini sensor infrared, dan ini adalah sensor fotoreflektif. Oke, kita akan bicarakan satu persatu. Saat ini kita akan bicarakan terlebih dahulu adalah tentang sensor induktif. Ya, ciri dari sensor induktif ini, dia hanya bisa mendeteksi keberadaan benda dari logam. Ya, apa saja dari logam, baik yang besi ataupun yang non besi. Yang non besi misalnya aluminium, kuningan, tembaga, dan sebagainya. Hanya saja kalau dia yang logam non besi, maka jaraknya harus lebih dekat dibandingkan dengan yang berbahan besi. Baru dia mendeteksi keberadaan benda tersebut ya. Kemudian yang perlu saya perkenalkan lagi adalah kabel yang ada pada sensor induktif ini ada 3. Yang pertama yang berwarna coklat, ini digunakan untuk positif sumber yang diberikan. Dalam hal ini saya akan mencobanya menggunakan tegangan 12 volt, jadi positifnya nanti ke coklat. Kemudian yang biru ini untuk yang negatifnya ya. Kemudian yang hitam ini adalah data yang keluar begitu dia mendeteksi keberadaan benda. Sensor yang saya pegang ini adalah sensor dengan tipe NPN. Jadi keluarannya nanti di kabel warna hitam ini adalah negatif. Jadi kalau umpamanya kita ingin menghubungkan dengan sesuatu yang lain, katakan buzzer, untuk melihat kinerja dari sensor induktif ini, maka ini akan menjadi supply ke negatif dari buzzer tersebut. Nah, kita akan coba dengan mewiringkan sumber tegangan dan buzzernya. Ya, berikut adalah wiring dari sensor fotoinduktif dan buzzernya. Jadi ini ada sensor fotoinduktifnya ya, sensor fotoinduktifnya ini adalah sensornya. Kemudian ini adalah buzzernya ya, ini adalah buzzernya, ini adalah buzzernya ya. Oke, lalu di sini ada sumber tegangan positif dan sumber tegangan negatif ya. Ini kita ambil sumber tegangan yang positif 12 volt. Lalu kemudian di sini kita lihat yang negatifnya atau nolnya.
ini adalah nolnya. Nah, gitu. Kemudian di sini juga ada sumber tegangannya yang positif, yang kabelnya yang berwarna coklat. Kemudian yang kedua ada negatifnya, ya, yang kabelnya berwarna biru, dan kemudian datanya yang berwarna hitam. Nah, jadi wiringnya ini ke sini, ya, kemudian ini ke sini. Demikian juga dengan buzzernya. Buzzernya itu adalah ini ke sini, ya, yang positifnya. Oke. Nah, positifnya. Nah, kemudian yang hitamnya itu dia dihubungkan ke negatif dari terminal buzzernya. Sehingga jika sensor ini mendeteksi benda, maka akan membuat antara hitam dan biru ini menjadi terhubung, ya. Maka keluarannya di sini adalah menjadi negatif karena dia terhubung, ya, terhubung, maka keluarnya negatif, maka ini nanti arusnya akan mengalir ke sini, ya, terus ke sini. Begitu, ya. Kira-kira demikian untuk wiringnya. Nah, sekarang kita perlihatkan dulu bagaimana kinerja dari sensor induktif ini. Ya, ini sensornya sudah saya wiringkan. Sekarang tinggal kita lihat benda logam yang bisa dideteksinya, ya. Baik, sekarang kita lihat ya bersama. Pertama, saya dekatkan dia dengan obeng, ya. Kita dekatkan dia dengan obeng. Nih, kita lihat. Nih. Nah, dia mendeteksi, ya. Saya buat lagi. Nah, dia mendeteksi. Tapi kalau saya buat dengan kayu, dia tidak mendeteksi, ya. Demikian juga dengan daun. Saya buat dengan daun, dia tidak mendeteksi. Kemudian saya letakkan plastik, ya, bahan plastik, dia tidak mendeteksi. Jadi dia hanya mendeteksi dari bahan logam. Sesuai dengan spesifikasi dari sensor induktif ini, sensor ini bisa mendeteksi hingga berjarak 4 mm daripadanya, ya, hingga berjarak 4 mm daripadanya, gitu, ya. Nah, sensor induktif ini juga bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi barang dan terbaca hitungannya pada sebuah counter. Ini ada sebuah counter, ya. Nah, bagaimana wiring daripada kedua benda ini, baik yang sensor induktif ataupun yang counternya, berikut gambarnya. Nah, bila kita lihat dari map yang ada di sisi counter ini, bisa kita perhatikan ini sumbernya itu adalah 220 volt AC. Ya, bisa dilihat dari sini source-nya 220 volt AC. Kemudian yang berikutnya di sini ada common, kemudian ini terhubung ke kontak normally close. Kemudian yang ini ada kontak normally open. Nah, nanti kita akan coba hubungkan yang kontak normally open ini untuk menyalakan buzzer, ya, untuk menyalakan buzzernya. Kemudian yang berikutnya untuk yang keep dan no keep ini tidak kita pakai dulu karena kita untuk melihat fungsi sensor induktif ini dalam membuat cacahan atau hitungan ke counter ini saja. Kemudian tiga kaki yang lain ini adalah bisa kita lihat di sini, ini adalah untuk 0 voltnya dan ini 12 voltnya. Kalau kita perhatikan ini panahnya arahnya keluar, berarti dia menghasilkan tegangan 12 volt. Kemudian ini juga keluar, berarti dari sini nanti mengambil 0 voltnya untuk sensor proximity induktifnya. Kemudian yang satu lagi ini adalah tempat untuk memasukkan sinyalnya sebagai data dari sensor kalau dia mendeteksi bendanya. Nah, jadi berdasarkan gambar ini
maka rangkaiannya akan kita buat seperti berikut. Baik, perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini kita lihat sensor dengan kabel-kabel yang berwarna coklat, hitam dan biru. Birunya mendapat negatif atau di sini 0 voltnya. Kemudian yang coklatnya ini mendapat 12 volt. Nah, kemudian bagaimana dengan buzzernya? Ya, buzzernya ini ada 0 volt sudah masuk ke buzzer. Kemudian 12 voltnya dia akan dapatkan dari sini. Jika 4-nya nanti terhubung dengan 3, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, dari gambar ini 3 ini adalah commonnya yang saat ini sedang terbuka hubungannya dengan pin nomor 4. Ya, sedang tertutup hubungannya dengan pin nomor 4. Jika nanti sensornya mendeteksi ada benda, maka bisa kita lihat ini nanti 3 dan 4 akan terhubung ya. 3 dan 4 ini akan terhubung. Maka kalau 3 dan 4 ini akan terhubung, maka 12 voltnya akan didapat oleh buzzer. 3 terhubung maka akan mengalir ke sini ya. Nah, sekarang kita coba wiring gambar di sini ya. Ya, 1 dan 2 sudah kita hubungkan. Kemudian ini ada buzzernya. Buzzernya terhubung satu ke kaki 4. Ini ada kaki 4-nya yang ini. Ya, ini ada kaki 4-nya. Lihat. Ya. Kemudian negatif dari buzzer ini akan ke kaki 11 ya, negatifnya akan ke kaki 11. Kita lihat ini negatifnya akan ke kaki 11 dan ketemu dia dengan negatif dari sensor, yaitu yang kabel berwarna biru ya. Jadi kita hubungkan ini ke kaki nomor 11, yang di sini kaki nomor 11. Kemudian kita hubungkan juga ke kaki warna biru daripada sensor induktif ini ya. Oke. Nah, lalu sensor kabel yang warna hitam dari sensor akan ke kaki 10 ya. Ini kabel yang warna hitam dari sensor, ini sensornya. Kabel yang warna hitamnya akan ke kaki 10 ya, akan ke kaki 10. Ini dia. Lalu kabel yang warna coklat itu akan ke kaki 9. Kabel yang warna coklat ini ke kaki 9, dan kemudian dari sini akan terhubung juga ke kaki nomor 3. Oke, kita lihat yang coklat terhubung ke kaki nomor 9. Ini kaki nomor 9-nya. Ini kaki nomor 9, dan kemudian juga dari kaki nomor 9 ini terhubung ke kaki nomor 3. Ya, ini saya pasangkan. Kemudian ini kabel sekunnya saya pasangkan juga. Oke. Ya, ke kaki nomor 9. Oke. Nah, kemudian dari kaki nomor 9 ini terhubung ke kaki nomor 3 ya, ke kaki nomor 3. Nomor 3 itu adalah ini. Ya, ini adalah kaki yang nomor 3. Oke, sensor sudah terpasang semua. Sudah dapat positifnya. Kemudian untuk sinyal datanya, kemudian negatifnya juga sudah. Kemudian buzzer juga sudah didapatkan, dia dari kabel yang nomor 4. Kemudian juga nanti akan dapat dari nolnya, yaitu dari yang kaki nomor 11 ya.
Buzzer tadi sudah kita lihat ke kaki nomor 11. Oke, sekarang tinggal kita pasangkan counternya ya. Kita akan pasangkan counternya. Baik, sekarang kita nyalakan counternya ya. Oke, counternya ini sudah di set di angka 10 ya, sudah di set di angka 10. Kita kemudian deteksi benda logam ya. Kita coba dekatkan benda logam, kita lihat nih. Oke, dia akan mendeteksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu 10, maka buzzernya pun akan menyala ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita tekan reset dulu ya. Kita berikan benda berbentuk logam ya. Kita buat ini menjadi 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita tekan resetnya. Nah, demikianlah kita perhatikan sudah berhasil. Kita lihat kinerja dari sensor proximity induktif, counter, dan buzzer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.